Salam adik-adik. Shalom Mama. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik mempersiapkan Alkitab dan buku nyanyian sekolah minggu. Kita buka buku nyanyian sekolah minggu, Allahku sanggup. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Allahku Sanggup. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk. Hukum Taurat untuk minggu kita hari ini yaitu titah pertama dan maksudnya. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian sekolah minggu, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Ada Kuasa Dalam Darahnya. Mari kita sama-sama mengucapkan, adik-adik mengikuti. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik persilakan duduk. Mari
adik-adik membuka Alkitab kita untuk epistel minggu kita hari ini, yaitu diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Adik-adik dibuka Alkitabnya, Injil Lukas 12 ayat yang ke-8. Mari kita adik-adik sama-sama membacanya, supaya Alkitabnya diperhatikan, kita membacanya bersama-sama. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikatnya. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu, kita baca sekali lagi, kita ulang. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita membuka buku nyanyian kita. Tanda paku di kaki dan tangan. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang yang Maha menciptakan langit dan bumi. Yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ia akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak dipersilahkan untuk duduk.
Mari kita membuka buku nyanyian kita. Kita memuji Tuhan. Ku menang, ku menang. Kita bernyanyi. Mari adik-adik kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 28 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius 28 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Diikuti ya, Nang akan bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak ini minggu apa? Ini adalah Minggu Paskah. Inang mengucapkan, begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu, semua perhalado, kakak multimedia mengucapkan buat adik-adik yang ada di rumah, selamat Paskah. Firman Tuhan pada saat ini menceritakan tentang kebangkitan Yesus, tentang Paskah. Kalau dikatakan Paskah, biasanya kita itu semangat. Kalau dibilang, adik-adik sekolah minggu, ayo datang ke gereja, pagi-pagi ya, kita akan mencari telur Paskah. Itu hal yang paling
kita nanti-nantikan. Ketika dikatakan dapat hari Paskah, kita akan ke gereja pagi-pagi. Yang biasanya malas bangun, yang biasanya malas mengerjakan sesuatu, tapi kalau dibilang ayo mencari telur Paskah, pasti akan semangat, pasti akan bersuka cita ke gereja dan mencari telur Paskah. Firman Tuhan saat ini menceritakan bagaimana para perempuan yang mengikut Yesus selama ini pergi pagi-pagi sekali. Mereka pergi pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta, mereka pergi ke kubur Yesus. Itu memang tradisi bagi orang Yahudi. Kalau ada yang telah baru meninggal, mereka memang wajib pergi untuk menaburkan bunga ataupun wangi-wangian. Dan diberitakan pada saat itu ada perempuan, mereka pergi pagi-pagi betul, gelap, suasananya gelap, tidak ada lampu ya. Mereka pergi ke kubur. Bukannya mereka pergi ke mall atau mereka pergi rekreasi, tidak. Tapi mereka pergi ke kuburan. Pagi-pagi sekali dalam keadaan gelap, mereka hanya memakai obor. Dulu belum ada lampu, belum seperti kita saat ini. Ada lampu, ada alat-alat penerang yang lainnya. Tapi dulu mereka hanya mengandalkan obor. Mereka pergi pagi-pagi. Ketika mereka sampai di kubur Yesus, tiba-tiba terjadi gempa. Gempa bumi yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Batu itu yang tadinya disegel, dikasih capnya, dijaga para pengawal. Tujuannya supaya apa? Supaya orang-orang Farisi, ahli Taurat tadi, para imam yang telah menyalibkan Yesus, yang telah menguburkan Yesus, supaya perkataan Yesus itu tidak terjadi. Yesus kan pernah mengatakan, sebelum dia mati dia mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya dibuat penjaga. Karena memang para imam pada saat itu, orang Farisi, orang ahli Taurat, mereka takut. Kalau tidak ada penjaga nanti, siapa tahu mayat Yesus itu akan dicuri. Itu juga yang mereka takutkan. Ternyata terjadilah gempa bumi. Batu yang begitu berat, yang tidak bisa digulingkan, satu atau dua atau tiga orang, yang begitu besar, terbuka, terguling. Lalu mereka melihat tidak ada lagi, kubur itu telah kosong. Perempuan yang pergi tadi melihat kubur itu telah kosong. Ketika mereka melihat kubur Yesus telah kosong, Yesus tidak ada lagi berbaring di situ. Mereka ketakutan, mereka sedih. Kemana Yesus? Padahal mereka kan ingin melihat, membuatkan bunga, wewangian. Ternyata tidak ada. Lalu ada malaikat yang mengatakan kepada mereka, dia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Pergilah, beritakan kepada murid-murid, kepada yang lainnya, supaya mereka tahu bahwa Yesus itu telah bangkit. Lalu para perempuan itu tadi pergi untuk memberitakan bahwa Yesus telah bangkit kepada murid-murid yang lainnya. Dan pada saat itu mereka juga bertemu, dan di jalan mereka bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkata, salam bagimu. Lalu mereka mendekati Yesus, memeluk Yesus, menyembah Yesus. Dan kalau kita baca, adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca dalam pasal 28 ini sampai selesai, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20, kita jelas melihat ada tugas yang diberikan Yesus. Dengan kebangkitan Yesus, mereka juga diberikan kekuatan, mereka diberikan harapan baru kembali. Mereka hidup baru, memiliki semangat yang baru. Lalu Yesus mengatakan tugas bagi mereka. Tugas mereka ada di ayat 19. Pergilah, jadikan semua bangsa
muridku, baptislah dalam namaku dan ajarlah mereka. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan tadi menceritakan kebangkitan Yesus. Dan para perempuan yang selama ini mengikuti Yesus datang melihatnya ke kubur. Seandainya kalau adik-adik sekolah minggu disuruh sama orang tuanya pagi-pagi jam 4 atau jam 5, pada saat lampu mati kita hanya memakai lilin kecil, disuruh, abang, kakak atau adik, pergi dulu ke teras rumah, pergi dulu keluar, atau disuruh buka dulu pintu. Padahal ini pagi-pagi jam 4 atau jam 5 dan lampu tidak ada. Pasti kita akan mengatakan tidak mau, pasti kita akan ketakutan. Inang aja dulu waktu kecil gitu, kalau disuruh ke tempat yang gelap, Inang mana mau, Inang ketakutan. Pasti adik-adik sekolah minggu juga demikian. Kalau kita disuruh ke tempat yang gelap, tidak ada alat penerangnya pagi-pagi, kita juga akan ketakutan. Tetapi perempuan yang di dalam Alkitab ini, di dalam Matius diceritakan, mereka ketakutan bukan karena gelap. Mereka ketakutan bukan karena tidak ada orang atau apa, tidak. Mereka ketakutan karena mereka melihat kubur Yesus yang sudah kosong. Itu yang mereka takutkan. Mereka takut, kemana Yesus? Siapa yang mencuri? Mereka lupakan perkataan Yesus yang mengatakan dia akan bangkit. Dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, barulah mereka percaya. Barulah mereka mengingat perkataan Yesus yang dia bangkit kembali. Adik-adik sekolah minggu, melalui Paskah kita saat ini, di mana kita tidak dapat merayakan Paskah di gereja, di mana kita tidak dapat berkumpul bersama di gereja, di mana kita tidak bisa mencari telur Paskah bersama dengan kakak sekolah minggu atau teman-teman kita, tapi kita diberikan semangat. Kita jangan takut, kita jangan jadi lemah. Meskipun kita tidak dapat berkumpul bersama saat ini di gereja dalam merayakan Paskah, tapi kita tetap harus semangat. Firman Tuhan mengingatkan kita, melalui kebangkitan Yesus kita diajak untuk memiliki harapan baru. Kita diajak untuk semangat. Mari kita semangat untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Mari kita jangan takut. Apapun yang terjadi, kita jangan takut, tetapi kita harus tetap percaya. Dan kita juga mendapat tugas. Kita memperoleh tugas dari Tuhan Yesus, yaitu mari memberitakan Dia. Mari beritakan kebangkitannya. Saya kan masih sekolah minggu, Inang. Saya kan masih sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggunya. Saya kan masih kecil. Bagaimana saya bisa memberitakan Tuhan Yesus? Bisa. Ketika adik-adik sekolah minggu melakukan hal yang baik, ketika adik-adik sekolah minggu menyayangi, menghormati orang tuanya, ketika adik-adik sekolah minggu menyayangi saudaranya, ketika adik-adik sekolah minggu selalu ramah, kita sudah memberitakan Yesus. Kemudian dikatakan, perintah Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan. Kita juga diingatkan, mari kita belajar dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Mari kita melakukan itu, melakukan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, melalui kebangkitan Yesus pada saat ini, mari kita tetap semangat, penuh sukacita, jangan takut memberitakan yang benar. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan. Terlebih pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Kiranya firman-Mu itu bertumbuh, berakar, dan berbuah yang baik dalam kehidupan kami, terlebih dalam hidup anak-anak kami sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dan sukacita, menguatkan setiap orang tua, memberikan semangat bagi setiap orang tua untuk merawat, membimbing anak-anak yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga. Kami juga berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu, yang dimana kami tidak dapat berkumpul bersama merayakan Paskah pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya meskipun kami tidak dapat merayakan Paskah bersama, itu jangan menjadi membuat semangat anak-anak kami melemah. Tapi Tuhan kuatkan, Tuhan tanamkan sukacita bagi anak-anak kami, agar dalam keadaan apapun anak-anak kami sekolah minggu tetap bersukacita dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin sebagian ada yang mengikuti ujian dari sekolah pada minggu-minggu ini. Tuhan berkati mereka, ataupun yang mengikuti praktek dari sekolah mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami, apabila ada yang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan. Tuhan berkati semua para BPH, kakak guru sekolah minggu, tim multimedia, dan semua para penatua di tengah-tengah gereja ini yang dengan sukacita melayani ibadah anak kami sekolah minggu. Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kini saatnya kita memberikan persembahan. Kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adalah ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan begitu banyak berkat bagi kita. Berkat yang tidak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Berkat yang begitu banyak. Oleh karena itu, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi. Mari adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bawa persembahan. Sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersembahlah kami
bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Paskah buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, Shalom Abang. selamat Hari Paskah buat kita semua. Nah, pas di Hari Paskah ini kita akan mengadakan perlombaan, tapi sebelumnya kita akan ada Zoom dulu nih setelah ibadah. Nah, di Zoom ini nanti kamu akan ketemu dengan kakak-kakaknya lagi, dengan kita-kita semua. Nah, aku punya pengumuman tadi yang sebelum aku bilang, kita akan ada lomba untuk Paskah dan Parheheon. Jadi kita akan menyatukan acara lomba untuk Paskah dan Parheheon. Nah, lombanya itu pada tanggal 18 April 2021. Nah, lomba Paskahnya ini ada dua, mewarnai dan menghias telur. Yang mewarnai ini untuk kelas 0 kecil sampai kelas 2. Lalu untuk menghias telur untuk kelas besar, yaitu kelas 3 sampai kelas 6. Nah, untuk Parheheon kita ada dua juga nih lomba, yaitu gerak dan tari mulai dari kelas kecil yaitu 0 sampai 3. Lalu ada kreativitas dan materi dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu aja dari aku selaku pemberi jadwal untuk nanti acara kita lomba. Sekian, terima kasih. Shalom, selamat Hari Paskah buat adik-adik semua dan buat kita semua.